Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya, lebih afdolnya kita berdoa. Kita berdoa pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan KBM kita berjalan lancar. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk keluarga besar, orang tua yang ada di rumah, mudah-mudahan juga sehat dan panjang umur. Dan kemudian mimpi-mimpi kalian, cita-cita semua terkabul. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan, Bapak akan segera mengabsen kalian untuk keperluan administrasi saya. Di absen, saya sudah menyiapkan ada link di depan. Oke, kalian bisa barcode dengan absen yang sudah saya sediakan di depan. Silakan. Jadi dengan seperti ini, kalau siswa memang tidak hadir, akan terdeteksi. Kita belajar ekonomi Islam. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang sebelumnya tentang jenazah, tahjizul jenazah, ya, bagaimana seorang muslim mengurus jenazah. Hari ini, baik. Hari ini kita belajar apa? Praktek ekonomi Islam. Baik, praktek ekonomi Islam. Kenapa kita belajar ekonomi? Ada yang tahu? Karena ekonomi menjadi tulang punggung kehidupan. Nah, ini KD kita. KD kita adalah menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi di dalam Islam. Ini KD pengetahuan. Sementara dari keterampilannya adalah mempresentasikan praktek-praktek ekonomi Islam. Baik, anak-anak, tema kita hari ini, KD kita hari ini adalah praktek ekonomi Islam. Nanti kita akan belajar banyak mengenai konsep keuangan syariah, terutama di negara kita, di Indonesia. Nah, sejauh ini sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal atau perusahaan-perusahaan yang berlabelkan syariah yang bermunculan di Indonesia. Bagaimana Islam menanggapinya nanti kita akan bahas secara tuntas. Ini kontrak pembelajaran kita untuk pertemuan 1 dan 2. Yang pertama kita akan mengeksplorasi Al-Quran surah Saba, surah ke-34 ayat 24, lalu Al-Jum'ah surah ke-62 ayat ke-10 dan Al-Baqarah surah kedua ayat 198. Kemudian ada tanya jawab nanti, ya, yang benar bagaimana membaca surah Saba dan seterusnya. Kemudian ada diskusi dengan 5 kelompok. Totalnya berapa di sini? Pertemuan pertama, kalian akan nanti mempresentasikan. Jadi pertemuan pertama kita lebih kepada kognitif, K3-nya. Ada mempresentasikan. Presentasi apa, Pak? Yang pertama adalah hasil diskusi mengenai hukum-hukum bacaan di dalam surah atau ayat yang kita tampilkan. Yang kedua, mempresentasikan hasil diskusi tentang arti perkata. Kita akan mencari dari pendapat ahli tafsir, ya. Kenapa harus ahli tafsir? Karena di dalam studi ulumul Quran, ahli tafsir adalah salah satu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sembarangan konten. Karena sekarang ini kan bertebaran konten informasi di media sosial ataupun. Selanjutnya, Bapak akan mengukur kemampuan pembelajaran kita. Di depan ini ada sebuah pretest sederhana. Silakan boleh dikerjakan secara mandiri. Jadi don't worry, langsung live quiz. Itu lagi. Bersedia membaca ayat yang ada di depan ini? Siapa? Oke, nggak apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fiman ata Allah wazzaro ahirata wala tansa Nasibaka minat dunia tabagil fasada. Sadaqallah. Baik, luar biasa. Masya Allah, ya. Oke, nggak apa-apa. Bismillah.
qudiyatis salatu. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Dari ketiga ayat ini kita akan eksplorasi lebih jauh. Bagaimana sih sebenarnya konsep keuangan syariah dalam Islam? Apalagi sekarang kita lagi banyak nih ya, trainer-trainer, seminar-seminar. Kita tidak mudah dibohongi. Bagaimana sih sebenarnya yang syariah? Kenapa orang Islam itu harus memilih yang syariah? Dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fima atakallah. Bapak meminta kalian untuk membuat 5 buah kelompok. Berapa anggotanya? 6-7 karena ada kelebihan siswa. Tidak sembarangan mengutip. Artinya begini, menurut tafsir misalkan yang terkenal Jalalain, Ibnu Katsir, digital berarti menggunakan aplikasi. Ya kalau kalian terbiasa menggunakan Canva, boleh mau Canva atau aplikasi. Wadkurullaha katsira, wadkurullaha katsira, wadkurul katsira la'allakum tuflihun. Selesai hafal. Jadi gitu cara menghafal. Diulang, baca, dipotong-potong dulu. Oke, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, ini adalah poin-poin yang ditampilkan oleh kelompok 4 mengenai bagaimana sesuai, sejalan atau bertentangan. Sesuai. Yang nomor 2, tidak merusak apa yang telah diciptakan Allah. Tidak boleh. Sejalan atau tidak? Sejalan. Perlu. Bolehkah orang jahat dengan orang lain? Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya di sini sebagai moderator, kami dari kelompok 3 mengenalkan sebelumnya saya Intan Kiadani. Saya Tuyula Ramadhani. Saya Safira Mutriatara. Saya Nina Wiyani. Di sini kami akan membahas mengenai kandungan surat Al-Qasas ayat 77 menurut beberapa ahli tafsir. Yang pertama itu ada dari Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir Negeri Suriah dalam tafsir Al-Wajiz. Carilah dalam sesuatu yang diberikan Allah kepadamu itu pahala akhirat dengan menginfakkannya untuk mencari ridhonya dan menaatinya, bukan untuk berlaku angkuh dan sewenang-wenang. Janganlah lupa untuk berinfak dalam hal yang dihalalkan Allah kepadamu dan berbuat baiklah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan berikan komentar juga boleh. Silakan. Apa yang harus ditingkatkan? Yang mau ditingkatkan apa kira-kira? Suaranya kurang menggelegar ya. Iya, baik. Iya, karena Naila orangnya lemah lembut. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mereka. Min fadlillah. Min artinya dari, fadli artinya karunia, dan bila artinya Allah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyati. Faiza artinya maka apabila qudiyati artinya telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download dulu main mapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan kandungan dari surat Saba ayat 24 dan juga Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198. Isi kandungan dari surat apa yang berkata itu adalah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan nyata. Kalau yang di bawah ini dia dari tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, masih sama dengan surat kandungan Saba ayat 24. Sudah terwakili belum? Dari kandungan-kandungan yang sudah disampaikan. Jadi tidak perlu dibahas lagi ya, cukup main mapnya saja. Desainnya bagaimana? Bagus. Terlihat nggak dari belakang? Desainnya bagus ya, jadi nggak buram ya. Kelihatan jelas. Hurufnya juga kalau kita mendekat sebenarnya sudah cukup bagus ya. Fontnya juga satu sama, jadi tidak terlalu banyak font, jadi memudahkan kita membacanya. Desain mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat Al-Baqarah ayat 198. Iya, langsung saja dibahas tajwidnya. Tajwidnya saja. Laisa itu hukum tajwidnya mat lain. Alaikum itu mat lain. Juna matobi'i. Antabtaru itu ifa. Bila gunah ya benar. Betul sekali. Arofatin tanwin ketemu fa. Arofatin bacaan benar ikhfa. Lanjutnya matobi'i. Selanjutnya ya kuru Itu matobi'i. matobi betul. Itu tafhim Allah. Tafkhim benar. Indal masyaril haram alif lam al qamariyah betul. Itu matobi'i. Matobi'i Muskuru itu matobi'i. matobi'i fadkuru Kama itu matobi'i. karena matobi'i Ya itu matobi'i. matobi'i Kuntum idgham mimi benar. Lanjut Qabliha ini kokola qafala sugro ya benar. Laminad dolin itu majah itu sudah terakhir mata disukun. Baik, terima kasih untuk pemaparannya ya. Sejenak kita relax dulu. Capek ya, pegel ya. Kita baca salawat aja ya. Berikutnya kita selawatan saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha. Kali ini Bapak akan memberikan sedikit materi tambahan. Selain ya link tree yang sudah Bapak tampilkan tadi, Bapak akan memberikan sebuah ikhtisar atau ringkasan untuk kalian. Hukum jual beli. Pada dasarnya jual beli ada 4 hukumnya. Ada yang mubah, boleh-boleh saja. Ada yang wajib. Ketika kita menjual barang haram. Ketika yang dijual, diperbelikan itu tidak memenuhi syarat. Berikutnya ada jenis-jenis jual beli. Ada sah tapi terlarang. Sah tapi terlarang, misalkan Jumatan kok orang sudah dengar azan malah jual beli. Ada aibi. Aibi artinya cacat. Kalau barang yang kita beli ternyata cacat, kita beli handphone misalnya tidak nyala. Sebab dinamakan riba, tentu saja kenapa riba dilarang dalam Islam? Karena merugikan orang. Bayangkan orang butuh uang, begitu mengembalikan justru berat, terseok-seok. Kadang-kadang ribanya berlipat ganda. Kita pinjam 1 juta, misalkan contoh pinjol ya. Pinjam 5 juta, kembali 10 juta. Belum. Baik, kesimpulannya dalam ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berlandaskan kepada hukum syariah. Ada unduh PPT, kalian bisa ambil. Ini menurut perspektif kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.